Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Solihah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Hari ini, mari kita belajar tematik muatan pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ustazah Irma Mukhalidah dari SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan kefahaman serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang solih. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi artinya teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai dengan fakta. Fakta artinya sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana suatu teks disebut teks penjelasan atau teks eksplanasi? Suatu teks disebut teks penjelasan atau teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri: 1. Memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Deretan penjelas merupakan inti penjelasan dari apa yang disampaikan, dan interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan. Ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Fakta artinya sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ciri yang ketiga yaitu faktual. Artinya, memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains, fenomena sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, sekarang perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Judulnya adalah perpindahan panas atau kalor. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas bisa berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam terasa panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh, sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Dari bacaan teks eksplanasi yang sudah kita pahami tadi, kita bisa membuat ringkasan teks eksplanasi. Caranya, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Selanjutnya, mari kita belajar membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh membuat kesimpulan dari dua pernyataan. Dari suatu teks eksplanasi, ada dua pernyataan yang dapat kita catat. Pernyataan pertama adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Maka dari pernyataan 1 dan 2 tadi dapat kita simpulkan panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kesimpulan dari 3 pernyataan. Dari suatu teks eksplanasi, kita bisa mencatat ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Dari ketiga pernyataan tersebut, dapat kita gabung dan dapat kita simpulkan, yaitu dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Anak-anakku sayang yang Ustazah banggakan, masih ingat tentang mind map? Mind map adalah peta pikiran. Konsep teks eksplanasi itu akan lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan peta pikiran atau mind map. Masih ingat cara pembuatan peta pikiran atau mind map? Yaitu, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok dalam bentuk poin-poin ke dalam suatu bagan peta pikiran. Berikut ini adalah contoh mind map dari teks eksplanasi yang berjudul Suhu dan Kalor. Teks eksplanasi yang dijelaskan dalam bentuk mind map akan mudah dipahami karena di dalamnya terdapat poin-poin daripada kalimat penjelas yang ada dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Caranya, yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok di setiap paragraf. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, saat menuliskan kembali, ingat, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Anak-anakku sayang yang Ustazah banggakan, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita raih kesuksesan dengan bersungguh-sungguh dalam segala hal. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Saya Ustazah Irma Mukhalidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.